Tema pada tausiah kali ini adalah memilih teman dan sahabat. Ini bisa saja dipakai untuk bapak-bapak yang masih sedikit tersisa umur untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk disampaikan kepada anak-anak dan cucu kita bagaimana memilih teman dan sahabat. Masing-masing kita membutuhkan lama waktu yang berbeda untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah keterpurukan yang membuat garis hitam dalam catatan sejarah hidup kita. Mungkin ada yang perlu beberapa bulan, ada yang perlu beberapa tahun, bahkan sampai saat ini mungkin masih ada yang merasa belum meraih kembali kepercayaan diri. Catatan sejarah hitam yang tidak akan pernah bisa terhapus meski banyak air sudah yang keluar dari sudut mata kita. Meski banyak doa yang kita harap bisa meringankan beban yang teramat berat, menanggung malu dan sesak dalam dada akan dosa masa lalu dan hujatan masyarakat awam akibat kekejaman media yang memutarbalikkan fakta karena mereka senang dengan sensasi walau dengan data tidak akurat sekalipun. Saat merasa seperti sendiri, kita menjelajahi bumi, mencoba menemukan seseorang yang bisa membantu. Kita hubungi beberapa orang teman senasib yang ada di sini untuk menceritakan semua gundah. Mereka yang dengan penuh kesabaran mendengarkan hingga huruf terakhir terucap dari lidah ini. Kemudian di antara mereka ada yang menulis beberapa kalimat dalam secari kertas, bawa surat ini ke masjid, temui teman-teman di sana. Hanya itu kalimat sebagai penutupnya dalam secari kertas tersebut. Perlahan malu dan merasa kotor diri ini untuk memasuki masjid, dan seketika merasa diri ini tidaklah berharga saat melihat wajah-wajah bersih, wajah tenang, wajah ceria dan bahagia. Di antara mereka berucap, "Mari masuk, selamat datang. Kehadiran Anda melengkapi kebersamaan kami di sini." Sungguh sebaris kalimat yang sangat hangat terdengar bagi kita sebagai pendatang. Sejenak hati ini terpaku merasakan sentuhan persahabatan yang luar biasa dari tatapan, sapaan, dan tangan terbuka dari semua yang berada di dalam masjid. Terlebih ketika seorang dari mereka merangkul pundak sambil berkata, "Inilah kami, sebuah keluarga besar yang akan juga menjadi keluarga Anda." Rasanya seperti baru saja mendapat peluk cium dan kehangatan yang luar biasa, nyaris menandingi kasih yang selama ini kita terima dari ibu kita. Ada keluarga baru di sini, sahabat-sahabat baru dengan senyum dan sapa cintanya. Hari-hari sesudah itu membantu kita melupakan masa lalu, meringankan beban menanggung dosa dan hujatan masa lalu yang benar-benar tidak pernah bisa hilang dari kenangan. Sahabat-sahabat baru itu seolah tengah membantu mengangkat beban yang teramat berat, meski hanya dengan senyum, tepukan di punggung, atau menyediakan telinga mereka untuk tempat kita membuang sampah mulut ini. Ya, karena kadang dibicarakan kepada mereka bisa jadi tidak penting bagi mereka, tapi sungguh telinga mereka tetap tersedia untuk kisah-kisah tak penting kita sebagai pendatang baru di sini. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, satu yang terpenting untuk kita temukan, yakni sebuah kekayaan bernama sahabat. S-A-H-A-B-A-T, sahabat. Itulah sebuah kekayaan yang harus kita temukan di mana saja. Tidak seorang pun yang paling beruntung di dunia ini melainkan ia yang memiliki sahabat. Karena sahabat ada untuk mereka yang terluka. Sahabat ada untuk mereka yang tengah memikul berat beban. Sahabat ada untuk menghapus air mata yang berduka. Sahabat ada membantu seseorang berdiri dari keterpurukan dan menyediakan sayapnya untuk terbang bersama.
Akhirnya sampailah kita pada satu kepastian sebuah hakikat bahwa sahabat adalah kekayaan sebenar-benarnya. Saya ulangi, sahabat adalah kekayaan sebenar-benarnya. Hilang satu miskinlah sudah. Bertambah satu semakin kaya diri kita. Ada perbedaan antara berteman atau berkawan dengan bersahabat. Berteman biasanya hanya sekedar saling kenal. Itu pun tidak sampai mendalam sekali dan tidak tingkat kedekatannya pun hanya sedikit. Sedangkan bersahabat selain saling mengenal secara mendalam dan interaksinya dekat sekali, juga terjadi saling mempengaruhi secara nilai, value of life. Itulah sebabnya ada ungkapan, silahkan berteman dengan siapa saja, tapi bersahabat tidak boleh dengan sembarang orang. Hadirin yang berbahagia, Imam Ibnu Athaillah berkata, berkawan dengan seorang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya jauh lebih baik daripada berteman dengan seorang alim yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Memilih teman sama artinya dengan memilih masa depan. Memilih teman sama artinya dengan memilih perilaku. Memilih teman sama artinya dengan memilih kualitas ilmu. Maka siapapun yang ingin masa depannya cerah, perilakunya menawan hati, serta luas ilmu dan wawasannya, maka kita harus sangat pandai memilih teman. Kita akan sulit berkembang bila sehari-hari kita bergaul dengan orang-orang malas. Kita pun akan sulit meraih kemuliaan akhlak bila sehari-hari kita bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Maka tinggi rendahnya kualitas seorang manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas orang yang menjadi temannya. Dalam hadis Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu adalah menurut agama sahabatnya. Karena itu ada baiknya seseorang dari kamu meneliti dulu siapa yang akan dijadikan sahabatnya. Orang seperti apa yang layak kita jadikan teman dekat? Yang pertama dan utama adalah orang yang baik akhlaknya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, seperti yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam tadi. Berteman dengan seorang bodoh yang tidak memperturutkan hawa nafsunya jauh lebih baik daripada berkawan dengan seorang alim yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Mengapa? Orang berilmu tapi memperturutkan hawa nafsu biasanya akan membenarkan kemaksiatan yang dilakukannya dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dikhawatirkan lambat laun kita pun akan membenarkan kemaksiatan tersebut hanya karena bersandar pada dalil-dalil. Saudaraku, bahaya terbesar dalam hidup adalah diperbudak nafsu. Tidak ada artinya limpahan harta, banyaknya pengikut, tamparnya rupa, dan luasnya ilmu bila kita diperbudak nafsu. Saat diperbudak nafsu, semua yang kita miliki akan digunakan untuk memuaskan nafsu tersebut. Ada baiknya kita berpikir sejenak. Lihat siapa teman-teman dekat kita saat ini. Boleh jadi kualitas diri kita tidak pernah mengalami perubahan karena salah memilih teman. Kita berteman akrab dengan orang-orang yang kualitasnya di bawah kita, akibatnya kita merasa paling soleh, merasa paling pintar, merasa paling hebat di antara teman-teman kita. Bila demikian, kita tertipu oleh kesalehan, kepintaran, dan kehebatan diri sendiri. Ketika kita salah melihat diri kita sendiri, kita pun akan salah dalam langkah. Idealnya, kita berteman dengan orang-orang yang kualitasnya jauh lebih baik, sehingga kita tidak merasa paling pintar dan paling saleh. Justru kita akan merasa paling kurang. Saat berteman dengan orang-orang yang berkualitas lebih baik, biasanya kita akan terangsang dan termotivasi untuk belajar dan mengejar ketertinggalan. Karena itu, ada yang mengatakan kalau kita ingin menjadi ulama, maka bergaulah dengan ulama. Ingin menjadi ilmuwan, maka bergaulah dengan ilmuwan. Ingin menjadi pedagang, maka bergaulah dengan para pedagang.
ingin menjadi seniman, maka bergaulah dengan seniman. Saudaraku, setiap hari masalah yang kita hadapi akan semakin berat dan kompleks. Kita akan terpuruk bila banyaknya masalah tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan diri untuk menyelesaikannya. Maka rugi bila dalam sehari kita tidak bertemu dengan orang yang lebih baik dari kita. Rugi karena kita tidak mendapat ilmu, wawasan, dan semangat baru. Dan celaka bila kita menjauh dan memusuhi orang-orang yang lebih baik dari kita. Hadirin yang dirahmati Allah, bersahabat itu sangat penting. Karena akan menambah dan meluaskan pergaulan dan meniadakan hidup sendirian atau individual. Sebab pergaulan akan menghidupkan rasa solidaritas. Oleh karena itu, memilih teman bergaul diperlukan agar terhindar dari pengaruh jelek yang akan merusak pribadi seseorang. Demikian juga bergaul dengan orang yang berilmu yang soleh akan mendapatkan ilmu dan kesolehannya. Sedangkan bergaul dengan orang bodoh dan rusak akan mendapatkan kebodohan dan kerusakannya. Sedangkan teman sepergaulan yang paling baik ialah bergaul dengan orang bodoh tetapi berbudi pekerti, baik dan soleh. Sebaliknya sejelek-jelek pergaulan adalah bergaul dengan orang pandai tetapi suka mengikuti hawa nafsunya. Gambaran dari hadis Nabi SAW dalam bergaul diibaratkan pergaulan itu seperti berteman dengan penunggu tungku besi atau tukang besi dan penjual minyak wangi. Bergaul dengan penjaga tungku besi, kita akan berbau asap dan mengotori hidung dan kerongkongan kita. Sedangkan bila seseorang bergaul dengan penjual minyak wangi, ia akan ikut menghirup wanginya minyak tersebut walaupun bukan pemiliknya. Hanya orang yang arif dan soleh sajalah yang mampu memahami perumpamaan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Memang memilih teman bergaul sangat menentukan sifat dan akhlak seseorang. Seorang hamba yang menuju ma'rifat selain memilih teman bergaul juga wajib berhati-hati dalam pergaulan. Sebab hanya ada dua pilihan, akan terangkat ke tingkat makom, ketaatan dan ma'rifat, atau akan terjerumus maksiat dan kerusakan. Akan tetapi kadang-kadang terjadi orang-orang berilmu dan pemimpin umat justru terjerumus ke lembah hawa nafsu dan kemaksiatan. Karena ilmunya tidak mampu melepaskannya dari godaan hawa nafsu. Barangkali orang bodoh tanpa ilmu lebih mudah menghindari hawa nafsu dan langkah maksiat. Memang kadang-kadang kebodohan menyelamatkan. Kepandaian kadang-kadang membuat orang merasa mampu berhadapan dengan pengaruh dunia melalui ilmunya. Akan tetapi ternyata ia lemah ketika berhadapan dengan kenyataan. Mengapa? Karena kadang-kadang orang pandai merasa mampu lalu sombong. Dan di saat sombong itulah nampak kelemahannya. Ia bisa terjebak masuk ke wilayah hawa nafsu, sadar atau tidak sadar. Hamba yang sedang berjalan menuju makrifat dan kesalehan serta keihsanan perlu menempatkan dirinya di dalam pergaulan penuh kewaspadaan. Kemudian memberikan kekuatan bagi diri dengan doa dan zikir, sedekah selain ibadah wajib lainnya. Mengasihkan diri dalam ibadah dan bergaul dengan orang-orang soleh, para ulama menjadi dasar penting bagi hamba yang sedang menuju makrifat. Untuk mendapatkan ridho Allah dunia dan akhirat, maka hendaklah seorang hamba menempatkan Allah di atas segala kepentingan duniawi dalam pergaulan hidup. Saya ulangi, menempatkan Allah di atas segala kepentingan duniawi dalam pergaulan hidup. Itulah jalan benar dari perjalanan si hamba yang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk dan jalan yang benar, dan kita memiliki sahabat yang menyelamatkan. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.